warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Lisa Safitri, SSI MIMUN dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kediri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Imunologi 1 dengan kode mata kuliah KA3773 dengan uraian 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dengan deskripsi mata kuliah Imunologi 1 membahas sistem imun manusia sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen, mencakup mekanisme komponen sistem imun bawaan dan adaptif, struktur dan fungsi dari sel serta organ imun, mekanisme pembentukan antibodi, interaksi antigen-antibodi, serta dasar pemeriksaan imunologi di laboratorium. Untuk praktikum meliputi pengenalan alat, bahan, dan teknik dasar imunologi seperti presipitasi, aglutinasi, dan ELISA. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada Imunologi 1, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar imunologi dan klasifikasi sistem imun. Yang kedua adalah menjelaskan struktur dan fungsi sel serta organ sistem imun. Yang ketiga menjelaskan antigen, antibodi, dan mekanisme interaksi antigen-antibodi. Yang keempat menjelaskan mekanisme imun bawaan dan juga imun adaptif. Yang kelima mampu menjelaskan prinsip dasar pemeriksaan imunologi di laboratorium. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan teknik dasar pemeriksaan imunologi secara benar dan juga aman. Untuk materi pembelajaran ada 16 kali pertemuan dengan rincian pertemuan ke-8 adalah UTS, sedangkan pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk materinya yang pertama adalah pengantar sejarah dan terminologi imunologi, yang kedua adalah organ sistem imun, yang ketiga adalah sel sistem imun, yang keempat antigen dan antibodi, kelima interaksi antigen-antibodi, yang keenam imunitas bawaan atau innate immunity, yang ketujuh imunitas adaptif atau adaptive immunity, untuk yang kedelapan adalah respon imun humoral dan seluler, nomor 9 adalah imunisasi dan gangguan imun, untuk poin ke-10 adalah pemeriksaan dasar imunologi di laboratorium. Untuk materi ke-11 yaitu interpretasi hasil pemeriksaan imunologi. Untuk yang ke-12 adalah respon imun pada penyakit infeksi dan penyakit autoimun. Yang ke-13 adalah pemanfaatan pemeriksaan imunologi. Yang ke-14 adalah analisis studi kasus imunologi berdasarkan data dan hasil dari laboratorium. Untuk kontrak belajar yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, kemudian keaktifan sebesar 30%, tugas atau asesmen sebesar 20%, dan yang terakhir adalah UTS atau UAS itu sebesar 35%. Untuk pembelajaran yang pertama discovery learning, yang kedua problem based learning, yang ketiga SGD, dan yang keempat adalah contextual instruction. Untuk metode pembelajaran yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah penggunaan LMS pada Unip atau materi di-share melalui Google Drive yang bisa diakses oleh mahasiswa setiap saat. Untuk asesmennya, setelah diberikan materi, mahasiswa akan diberikan tugas berupa yang pertama, kuis ataupun pemberian beberapa soal tentang studi kasus terkait imunologi. Yang kedua, mendiskusikan pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Berikut adalah video cuplikan proses pengajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Sehat semua ya hari ini? Sehat, Bu. Oke, kita hari ini mau belajar tentang mata kuliah Imunologi 1. Sebelum kita mulai materinya, kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum kita mulai, saya presentasi terlebih dahulu ya. Pertama, Hilda Beda. Ada Bu. Oke. Cornelia Amanda. Saya. Anji Lutang saya ada Bu. Kambu Abu Kapita. Ada Bu. Mas Eleni Tamina. Lalu Moncana Antonio.
Pak Rizal, Pak Salam. Ini hadir semua ya. Ya. Ya, ini kita dalam keadaan sehat supaya kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk perkuliahannya adalah imunologi. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus kenal dulu imunologi itu apa sih sebenarnya? Apakah ada yang mau berpendapat? Saya dulu. Oke, Mada silakan. Menurut saya imunologi itu ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Oke, bagus. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi imunologi di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah imun, yang kedua adalah logos. Imun itu pengertiannya adalah kekebalan tubuh. Sedangkan logos ini pengertiannya adalah ilmu. Jadi imunologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Untuk materi pertama ini kita masih tentang introduction to the immune system. Jadi di sini kita akan mempelajari pengantar sistem imun terlebih dahulu. Untuk istilah-istilah yang harus kita ketahui ya, yang pertama adalah tentang imunitas. Kemudian ada tentang sistem imun. Lalu ada juga tentang respon imun. Imunitas itu adalah pertahanan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Tapi bukan berarti penyakit non infeksi itu tidak ada imunitasnya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya ada imunitasnya. Jadi tubuh itu membentuk suatu imunitas, hanya saja yang lebih ditekankan adalah pada penyakit infeksi. Selanjutnya kalau yang sistem imun itu pengertiannya adalah kumpulan sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan infeksi. Kalau respon imun ini adalah reaksi terkoordinasi antara sel-sel dan molekul dalam pertahanan terhadap infeksi. Lalu imunologi yang seperti yang di awal tadi, yaitu ilmu yang mempelajari sistem imun, termasuk respon terhadap mikroba-patogen dan kerusakan jaringan serta perannya pada penyakit. Jadi di sini kita belajar tentang fungsi fisiologi sistem imun yang paling penting itu adalah untuk mencegah serta membasmi adanya infeksi. Nah, ada 4 peranan besar dalam sistem imun. Jadi yang pertama itu adalah pertahanan terhadap serangan infeksi. Yang kedua dia adalah mempertahankan atau pertahanan terhadap serangan adanya tumor. Yang ketiga adalah sistem imun dapat menyebabkan inflamasi dan juga kerusakan sel. Lalu yang keempat, sistem imun itu mengatur dan juga merespon adanya jaringan yang diimplantasikan ke dalam tubuh. Itu adalah 4 role atau 4 peranan dari sistem imun. Di sini ada contohnya penyakit difteri. Itu di tahun 2014 itu kasusnya sudah 0. Sedangkan pada tahun 1921 kasusnya itu sangat tinggi, sekitar 206 sekian ribu ya, 206 ribu sekian. Terus juga ada polio, itu juga di tahun 2014 itu kasusnya sudah 0. Kalau yang di tahun 1952 itu 21 ribu sekian. Lalu kita masuk ke imunitas alami dan adaptif. Jadi imunitas ini itu dibagi menjadi 2, yaitu imunitas alami dan imunitas yang adaptif. Untuk penjelasannya, mekanisme pertahanan ini terdiri dari imunitas alami yang memberikan perlindungan segera terhadap infeksi dan imunitas adaptif yang berkembang itu lebih lama, lebih lambat, namun memberikan perlindungan yang lebih spesifik. Ini untuk
sinonimnya ya. Kalau imunitas alami itu sinonimnya adalah imunitas bawaan, imunitas non-spesifik, natural immunity, native immunity, dan juga innate immunity. Kalau yang imunitas adaptif, ini sinonimnya adalah imunitas spesifik dan juga imunitas yang didapat. Sistem imun adaptif itu terdiri atas limfosit dan juga produk-produknya. Lalu di sini kita juga harus kenal dengan istilah antigen. Antigen itu adalah bahan yang secara spesifik dapat dikenali oleh limfosit dan antibodi. Itu antigen. Di sini ada gambar terkait perbedaan antara innate immunity atau imunitas alami dan imunitas yang adaptif. Jadi kalau yang imunitas alami di sini itu ada epithelial cells, ada dendritic cell, ada fagosit, ada sel mas, ada NK cell, ada LC, ada komplement. Kalau yang adaptif immunity itu terdiri dari dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang tipe-tipe imunitas adaptif. Ini imunitasnya tadi sudah dibagi dua, alami dan adaptif. Dua jenis imunitas adaptif yaitu imunitas humoral dan seluler, itu diperantarai oleh sel-sel dan molekul yang berbeda dan masing-masing dirancang untuk memberikan pertahanan terhadap mikroba ekstraseluler dan intraseluler. Kalau ekstra penjelasannya gambarnya seperti ini. Jadi di sini yang bagian kanan kalian itu adalah humoral immunity atau imunitas humoral. Untuk yang bagian kiri ini adalah imunitas seluler. Dimana kalau yang imunitas humoral tadi berarti limfosit apa? B. Kalau yang imunitas seluler berarti tadi limfosit apa? D. Nah, mekanismenya itu dibedakan mulai dari awalnya, dari mikrobanya. Itu mikrobanya sudah berbeda. Kemudian imunitas pada seseorang itu dapat diinduksi oleh infeksi atau vaksinasi yang biasanya dikenal dengan imunisasi aktif, atau diberikan pada seseorang melalui transfer antibodi atau limfosit dari seseorang yang terimunisasi aktif atau imunitas pasif. Respon imun adaptif. Di sini ada 7 sifat dari sistem imun adaptif. Yang pertama adalah spesifisitas. Kemudian yang kedua adalah keragaman. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memiliki memori. Yang keempat melakukan ekspansi klonal. Lalu yang kelima melakukan spesialisasi. Lalu yang keenam dia bisa melakukan kontraksi dan homeostasis. Lalu yang ketujuh ini dia bersifat non reaktif terhadap dirinya sendiri, non reaktif to self. Ini sangat penting ya, sifat yang ketujuh ini. Jadi dia itu harus bersifat non reaktif to self. Jadi tidak boleh dia itu bersifat reaktif terhadap dirinya sendiri. Karena ketika dia itu bersifat reaktif terhadap dirinya sendiri, maka dia akan terjadi yang namanya autoimun. Kalau teman-teman pernah dengar penyakit autoimun itu terjadi ketika imun yang di dalam tubuh yang harusnya menyerang antigen atau benda asing yang masuk ke tubuh itu justru menyerang dirinya sendiri. Jadi dia itu perang antar sesama gitu. Misalnya limfosit itu perang antar limfosit, nanti limfosit nyerang sel yang sehat gitu. Jadi nggak sewajarnya. Nah, itu nanti akhirnya orangnya sakit autoimun seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang sel-sel di dalam sistem imun. Limfosit B itu nanti dia sebagai mediator dari sistem imun humoral. Kalau yang limfosit T itu nanti sebagai mediator dari imunitas seluler. Lalu yang berikutnya, sel yang kedua ada APC atau antigen presenting cell. Ini contohnya ada sel dendritik, ada makrofag, ada T cells, ada follicular dendritic cell. Untuk fungsi masing-masing, yang dendritic cell itu dia fungsinya untuk menginisiasi respon dari sel T. Kalau yang makrofag itu dia sebagai efektor dari imunitas seluler. Lalu ada yang ketiga, ini follicular dendritic cell. Ini dia berfungsi untuk menyajikan atau mendisplay antigen kepada limfosit B
pada respon imun humoral. Kalau yang ketiga itu ada efektor sel. Efektor sel itu ada 3 macam. Ada limfosit T, makrofag, dan granulosit. Kalau limfosit T itu dia fungsinya untuk aktivasi dari fagositosis. Selain itu dia juga berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi. Jadi di sini limfosit T itu sebagai efektor itu dibedakan menjadi 2. Dia bisa aktivasi makrofag dan juga bisa untuk membunuh sel yang terinfeksi. Lalu yang kedua itu adalah makrofag. Makrofag itu berfungsi untuk proses fagositosis dan membunuh mikroba. Lalu yang terakhir ada granulosit, itu berfungsi untuk membunuh mikroba. Selanjutnya ini limfosit ya, ini untuk penjelasannya. Jadi limfosit adalah satu-satunya sel yang memproduksi reseptor spesifik untuk antigen yang sangat beragam yang terdistribusi secara klonal yang merupakan mediator kunci imunitas adaptif. Sel-sel ini dibedakan dari protein permukaan yang diidentifikasi dengan panel antibodi monoklonal. Standar nomenklatur untuk protein permukaan ini adalah cluster of differentiation atau disingkat dengan CD yang ditandai dengan angka. Nah, di sini ada gambaran mulai dari limfosit B, limfosit T helper, limfosit T sitotoksik, dan juga limfosit T regulator. Di sini kita bisa melihat yang di limfosit B itu pengenalan antigennya itu secara langsung. Jadi ketika ada mikroba di dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh, itu langsung direspon oleh limfosit B. Dia itu langsung kenalan gitu. Pakai malu-malu langsung kenalan. Lalu nanti dia akan mengalami proses aktivasi dengan perkenalan itu tadi, lalu menghasilkan antibodi, sudah selesai. Kalau yang limfosit T helper dia tuh nggak bisa, kalau dari mikroba langsung kenalan nggak bisa. Dia butuh perantara, namanya itu tadi antigen presenting cell. Jadi dia butuh perantara dulu, nggak bisa dia langsung kenalan kayak sel limfosit B itu nggak bisa. Jadi di sini gambarannya adalah terjadi ini mikroba, terus nanti dia akan ditangkap oleh makrofag atau sel dendritik atau yang lain ya kan. Kalau APC itu kan macam-macam ya, sel dendritik bisa, makrofag bisa. Nah itu nanti dia akan mempresentasikan komponen antigen itu kepada sel T helper. Selanjutnya sel T helper ini akan menghasilkan namanya proteinnya itu sitokin. Nanti sitokin itu akan digunakan untuk aktivasi makrofag, terus bisa juga menjadikan inflamasi sebagai respon imun, karena sitokin itu ada 2 macam, sitokin pro inflamasi dan sitokin anti inflamasi. Lalu ada juga nih, dia juga sitokin itu untuk melakukan aktivasi, yaitu berupa proliferasi dan juga diferensiasi dari limfosit T dan B. Jadi kalau T helper itu seperti itu. Kalau sitotoksik, limfosit T sitotoksik itu dia berkenalannya itu langsung kepada sel yang terinfeksi. Dalam hal ini biasanya terinfeksi virus. Dan ketika kenalan itu langsung dimusnahkan, dimatikan sel yang terinfeksi itu tadi. Kalau yang T regulator itu dia untuk meregulasi keberadaan sistem imun di dalam tubuh. Jadi agar tidak terlalu tinggi, karena nanti takutnya autoimun itu diatur oleh limfosit T regulator. Jadi ibaratnya kalau teman-teman itu misalnya ya di sini kayak D kelala gitu, D kelala sama D ilda misalnya. D ilda di sini sebagai limfosit B, D kelala itu sebagai antigen. Nah kalian itu kenalannya langsung gitu, D kelala ini langsung hai gitu. Kenalanlah kalian itu proses aktivasi, selanjutnya menghasilkan antibodi. Kalau yang sel T helper itu nggak bisa langsung kenalan, nggak bisa. Kamu harus lewat perantara dulu. Jadi malu-malu dulu. Sisanya di sini ya. Bisa. Oke. Kita lanjut ke ini. Ini adalah organ organ penghasil limfosit. Jadi ini di sini itu ada kanal limfosit
sebagai generatif lymphoid organ. Untuk yang limfosit B itu dia letaknya di bone. Kalau yang limfosit T itu dia letaknya di timus. Nah, kemudian keduanya ini nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Dia beredar ke seluruh darah, ke seluruh peredaran darah dan peredaran limfa. Kemudian di bagian situ terjadi proses maturasi atau pematangan. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam organ periferal limfoid. Di sini organ periferalnya itu ada di nodus limfa, ada di limfa, dan juga di mukosa dan cutaneous lymphoid tissue atau jaringan jaringan kutan. Nah, nanti dari sini, dari periferal itu nanti dia akan mengalami resirkulasi, jadi kembali ke peredaran darah, masuk lagi ke peredaran darah seperti itu. Makanya biasanya ketika kita mau mengecek kadar sitokin, kadar antibodi itu yang diambil adalah darah atau lebih tepatnya di sel darahnya, karena memang dia bersirkulasi di sini, limfosit B dan limfosit T itu tadi. Atau bisa juga kita ngeceknya dari organ itu juga bisa. Kalau biasanya yang paling umum itu ngambilnya dari limfa. Di sini kan dia perannya sebagai organ periferal lymphoid ya. Jadi biasanya kalau ngecek kadar, misalnya kadar interleukin 6 gitu yang ngambilnya dari limfa. Seperti itu. Jadi ini mudahnya ingat-ingat itu kalau limfosit B itu bone marrow, kalau limfosit T itu timus. Jadi depannya kan sama ya, bone marrow B kan. Limfosit B, timus itu limfosit T, timus T. Ingatnya gitu kan. Selanjutnya, ketika limfosit naif mengenali antigen mikroba dan juga menerima sinyal tambahan yang didistribusi oleh mikroba, limfosit spesifik antigen tersebut akan berproliferasi atau memperbanyak diri menjadi sel-sel efektor dan sel-sel memori. Limfosit efektor itu adalah hasil diferensiasi progeni atau keturunan dari sel-sel naif atau sel-sel yang masih hidup itu sebelum dia terkena paparan mikroba ya, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi molekul-molekul yang berfungsi untuk mengeliminasi antigen. Sel-sel efektor dalam garis keturunan limfosit B adalah sel-sel yang mengekspresi antibodi, yaitu sel plasma. Selanjutnya kita ini adalah diagram yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia, jumlah sel T naif itu akan semakin menurun karena dia berganti atau dia sudah kenalan dengan mikroba. Jadi dia menjadi sel T memori. Jadi kayak ini contohnya, ini pada umur 0 tahun ya, bayi baru lahir, itu dia kadar T-sel di dalam darahnya itu yang naif itu ada 100%. Tapi seiring waktu, seiring bertambahnya usia, dia akan semakin menurun. Tapi yang memori selnya itu semakin bertambah. Ya, bedanya seperti bayi dengan kalian, teman-teman usia mahasiswa ini kan pastinya sudah sering terpapar antigen, entah terkena diare, terkena flu, terkena batuk, terkena ya semacam-macam lah. Akhirnya sel B naif kalian itu kan yang dulunya itu naif, akhirnya kan sudah kenal sama macam-macam tuh. Akhirnya terbentuklah sel yang memori itu lagi. Jadi ketika terpapar lagi kita meresponnya lebih cepat karena sudah pernah terpapar. Seperti itu ya. Oke, ternyata materinya sudah selesai. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi ini? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya jangan tanya ya. Limfosit B, generatif lymphoid organnya di mana? Ada yang masih nggak? Oke, bisa. Di bone marrow ya, bener ya? Oke, setelah ada limfosit T, itu generatif lymphoid organnya di mana? Ya, di atas sama. Di timus. Di timus, bener ya teman-teman? Bener. Terus saya mau ngasih lagi pertanyaan tentang ini, efektor. Efektor dari limfosit T helper tadi apa coba? Oke, diambil. Silakan. Sel T
Oke, benar ya? Benar, Bu. Terus satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Efektor dari fungsi T sitotoksik. Saya Oke, Dek Manda silakan. jawabannya sel TJJ18. Oke, benar ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya nanti. Silakan salah satu berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan salah satu memimpin berdoa. Jadi mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan ya, dan kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah video pengajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.